hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia.
Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk kita kembali mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu, sehingga Engkau izinkan kami kembali mendengar firman-Mu. Pakai Tuhan, anak-Mu ini yang hanya alat-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu saja yang boleh diperdengarkan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, sekali lagi shalom. Ya, hari ini kita akan melihat kembali di dalam Injil Yohanes, ya, pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 17. Saya percaya minggu lalu ya Kak Benny menyampaikan firman Tuhan ya secara luar biasa, dan saya percaya kita semua diberkati. Dan hari ini kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan ya, yang kita akan lihat bagaimana ini mendekati hari terakhir dalam pelayanan Tuhan Yesus ada di dunia. Ya, seperti itu. Sehingga dia memberikan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diajarkan, untuk didengarkan oleh murid-muridnya. Ya, memberikan sebuah teladan, ya, set an example, sebuah teladan, sebuah contoh untuk murid-muridnya lakukan. Apa itu? Yaitu melayani. Ya, kata melayani artinya dia tidak mementingkan dirinya sendiri saja, tetapi melihat kebutuhan orang lain. Dia pergi untuk melayani. Dan kata melayani artinya ada seseorang atau pribadi yang di atasnya yang dilayani. Siapa itu? Yaitu Tuhan sendiri. Ya, dan hari ini kita akan belajar dari Allah kita, Tuhan kita, sahabat kita. Ya, bagaimana pentingnya melayani. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya harus saling melayani. Ya, firman Tuhan. Ya. Ayatnya yang pertama, Yohanes pasal 13 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kalau kita lihat di sini hari raya Paskah, mendekati hari raya Paskah, Passover, melewati, artinya Passover, artinya melewati. Ya, saya akan singgung sedikit ya kembali ya untuk kita diingatkan. Ya, ingat Passover ini di Perjanjian Lama ini bercerita tentang bagaimana Tuhan melewati ya menulahi anak sulung Mesir ya, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi semua anak sulung Mesir mati, tapi tidak dengan anak sulung bangsa Israel. Kenapa? Mereka selamat. Kenapa? Malaikat melewati, tidak membunuh. Karena ada lambang darah di ambang pintu mereka sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan bukankah itu yang Tuhan perintahkan sebagai orang percaya, ya, untuk kita percaya kepada pengorbanan Kristus, darah Kristus ya di kayu salib tercurah bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita tidak mengalami kematian, akan tetapi beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Itulah iman kita kepada Yesus Kristus. Ya. Kita percaya bahwa pada saat kita percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib, kita percaya darahnya yang tercurah itu menghapus, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, seperti itu. Dan di dalam Kristus kita tidak perlu mengalami kematian kekal di neraka. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Wow, ya. Jadi dan dikatakan bahwa Yesus tahu ya bahwa waktunya telah tiba. Menarik sekali. Ya, menarik sekali di sini. Ya, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ya, saatnya sudah tiba. Yesus ya Tuhan yang menjadi manusia, sehingga dia tahu akan apa yang terjadi, bahwa dia memang harus mati di atas kayu salib menjadi jalan buat saudara dan saya. Jadi waktu dikatakan bahwa Yesus tahu saatnya telah tiba, artinya misi yang dia bawa untuk penyelamatan manusia,
untuk menjadi jalan bagi manusia datang kepada Allah telah tiba. Ini berbicara tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Karena memang dialah yang akan menjadi jalan, kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Sampai Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, wah, karena memang Yesuslah jalan. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada saudara atau saya, siapapun itu, bahkan malaikat sekalipun datang bilang, oh ada jalan lain selain Yesus, jangan percaya. Karena satu-satunya jalan untuk kita kepada Bapa di surga hanya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus saja. Tidak ada jalan yang lain. Ya. Itu dikatakan bahwa sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Artinya kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus terhadap kita orang percaya adalah kasih yang bersifat sampai kepada kekekalan. Kasih yang sempurna. Kasih yang tidak hanya menerima tapi memberi. Karena dia memang memberikan nyawanya bahkan di saat kita masih berdosa. Itulah kasih yang dimiliki oleh Yesus. Ya, sampai kesudahannya. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, sadarilah engkau dikasih, hargai hidupmu. Ya, jangan sia-siakan hidupmu, masa mudamu, masa muda kita sebagai orang percaya, hidup kita sebagai orang percaya. Ya, dengan tingkah laku tindakan kita jangan sia-siakan. Kenapa? Karena kita menyadari kita dikasihi oleh Yesus. Ya. Dan sadari kasih Yesus kekal selama-lamanya. Dan kita harus menyadari bahwa Yesus telah satu-satunya jalan itu untuk kita ke surga. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Wah, dua hal kita lihat di sini. Yang pertama, ya, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Jadi jangan langsung kita berpikir bahwa ternyata Yudas mengkhianati Yesus karena iblis. Jadi ini salah iblis total. Ya, jadi Yudas tidak ada salahnya. Iblis yang salah. Oh, jangan. Ya, jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Lalu apa ayat ini? Ayat ini ada menunjukkan bagaimana iblis juga campur tangan dalam pilihan dari Yudas. Iblis tahu, ya, bahwa sifat Yudas yang aslinya seperti apa, sehingga iblis terus tanamkan seperti itu. Ya, bukan berarti langsung iblis yang salah, full pegang kendali atas Yudas. Tidak, tetapi dikatakan dengan jelas di sini bahwa iblis membisikkan rencana. Tapi yang ambil keputusan Yudas. Yudas punya pilihan untuk tidak mengikuti iblis. Tetapi memang karakter asli Yudas cinta akan uang. Jadi susah. Luka buktinya apa? Yudas itu cinta akan uang. Jelas di dalam Yohanes 12 minggu lalu ayat 6 dikatakan bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi jelas sekali bahwa Yudas ini sering mengambil, dia seorang pencuri, jelas. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia cinta uang, dia suka curi uang. Ya, sehingga dia jual Yesus. Ya. Jadi jangan kalau saudara jatuh dalam dosa atau terpuruk, saudara oh ini setan bukan salah saya. Oh ingat, ya. Saudara yang jauh dari Tuhan sehingga iblis mudah mempengaruhi saudara sehingga saudara jatuh dalam dosa. Setiap kita rentang untuk jatuh dalam dosa. Makanya pentingnya kita untuk dekat sama Tuhan. Gak ada yang lebih hebat dari yang lain, tidak ada. Tidak ada yang lebih spiritual dari orang yang tidak ada. Tapi yang ada orang yang memutuskan setiap harinya bergantung kepada Tuhan. Ya, tidak bergantung kepada kedagingannya sendiri. Ya, seperti itu. Terus yang kedua kita lihat di sini ya adalah bahwa Yesus tahu apa yang akan dilakukan Yudas, ya, bagian dari kendali Allah. Dia tahu Yudas ini akan mengkhianati dia, tetapi dia tahu bahwa itu bagian dalam kendali Allah untuk menggenapi rencana Allah. Memang dia harus diserahkan, dia harus mati di atas kayu salib, dia harus bangkit dan naik ke surga bersama Bapa untuk saudara dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa.
Ya, situasi dalam kehidupan kita, walaupun tidak seperti yang kita mau, seenak yang kita mau, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatu. Kita harus sadari itu. Ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ya, sama seperti dia meninggalkan tahtanya yang ada di sorga. Dia Tuhan dikatakannya, dan dia juga guru bagi murid-muridnya, mau menanggalkan jubahnya. Ya, dia yang adalah Tuhan yang bertata di sorga sana. Dia rela menanggalkan itu dan datang ke dunia untuk saudara dan saya. Saudara masih meragukan cinta Tuhan terhadap diri kita? No. Kasihnya yang begitu luar biasa, yang begitu besar, lebih dari cukup untuk kita sadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa dia mulai membasuh kaki muridnya. Kita tahu bahwa membasuh kaki murid, ya, membasuh kaki pada waktu itu adalah pekerjaan hamba, dan bukan sembarang apa, tapi hamba yang paling rendah, yang khusus untuk membersihkan kaki. Ya, seperti itu. Ya. Tetapi Yesus mau melakukannya. Kenapa? Kenapa? Ini penting. Pertanyaan kenapa? Ya, supaya murid-muridnya meneladani apa yang dia lakukan. Jelas. Supaya dia ditiru, diteladani oleh muridnya. Untuk mereka mau saling melayani. Makanya Yesus Kristus, kalau saudara bertanya, Kak, beta mau melayani, beta mau memiliki kerendahan hati untuk melayani, beta harus belajar dari siapa? Dari Yesus. Lebih dari cukup, dialah segala-galanya. Filipi menjelaskan kerendahan hati yang luar biasa yang Yesus miliki, dan bagaimana Tuhan mau kita juga memiliki kerendahan hati yang sama. Ya, Filipi 2 ayat 3-8. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, ya, sama dia menanggalkan jubah kemuliaannya, dia menanggalkan tahtanya untuk saudara dan saya. Keteladanan yang dia sudah susun, yang dia sudah lakukan, itu yang harus kita lakukan untuk kita saling melayani. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan, Yohanes 13 ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ya, di sini jelas Petrus bertanya seperti ini. Ya, maklum, ya, normal. Kenapa? Karena Yesus adalah guru Tuhan. Ya, bagaimana bisa membasuh kakiku? Ya, itu yang Petrus mau katakan. Ya, seperti itu. Karena memang ini pekerjaan hamba yang paling rendah. Ya, tetapi apa? Yesus lakukan itu. Untuk siapa dia lakukan itu? Bukan hanya untuk muridnya pada waktu itu, tapi untuk saudara dan saya secara pribadi. Ya, untuk kita benar-benar serius memiliki kerendahan hati untuk saling melayani. Ya, makanya kalau kita lihat di sini, ya, begitu besar apa yang Yesus lakukan. Sama seperti kematiannya di atas kayu salib, ya. Adalah, kita tahu bahwa kematian di atas kayu salib adalah kematian tanda dari kutuk. Dan karena memang Yesus di atas kayu salib menanggung kutuk dosa dalam kehidupan kita. Ya, dia sudah bayar semuanya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-7, Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Yesus paham bahwa murid-muridnya nggak tahu waktu itu. Makanya dia berkata, aku tahu bahwa sekarang kamu nggak ngerti.
Makanya dalam kehidupan kita secara pribadi jangan cepat-cepat ambil kesimpulan akan apa yang Yesus sedang kerjakan. Jangan, ya, jangan cepat-cepat. Kenapa? Ya, karena apa yang Yesus kerjakan belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi percaya dan pastikanlah bahwa apa yang Yesus kerjakan itu selalu terbaik buat saudara dan saya. Ya, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena apa yang Yesus lakukan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku. Di ayat ini kita lihat reaksi yang normal ya kepada Petrus. Ya, dia tahu nggak layak seorang guru untuk membasuh kakinya, sehingga dia bilang, Tuhan, untuk selama-lamanya engkau tidak perlu membasuh. Tapi Yesus bilang, kalau nggak aku basuh, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Ya, jelas di sini kalau kita lihat tingkatan atau standar melayani rohani dan dunia itu sangat berbeda. Ya, dunia mungkin ya bos-bos tidak mau melakukan, tidak mau melayani. Tetapi kalau hal rohani, surgawi, kita sebagai orang percaya harus sadar, ya, kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang memberikan sebuah teladan, contoh, sama seperti yang Yesus lakukan. Ya, keteladanan rohani, keteladanan orang percaya, kepemimpinan orang percaya, kepemimpinan secara rohani adalah kepemimpinan yang menjadi sebuah contoh, kepemimpinan yang menjadi sebuah teladan untuk dilakukan. Ya, seperti itu. Ayat yang ke-9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ya, di sini jelas ya, kalau kita lihat Petrus tidak tahu sama sekali maksud dari Yesus. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan tentang intimasi, keintiman antara Yesus dan murid-muridnya, keintiman sebuah hubungan. Ya, berbicara soal bagaimana pentingnya kita mengalami sebuah penyucian, ya, sanctification. Ya, untuk kita mengalami kedekatan dengan Tuhan setiap harinya, untuk kita disucikan setiap harinya. Ya, seperti itu. Ya, Petrus tidak mengerti pada waktu itu. Sama seperti kita kadang tidak mengerti. Ya, ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Apa yang Yesus ingin katakan pada muridnya? Ya, apa yang Yesus ingin katakan di sini? Kalau kita lihat, ya, di sini Yesus ingin katakan bahwa pada muridnya kalian semua sudah diselamatkan, jadi nggak perlu diselamatkan lagi, ya. Hanya perlu apa? Mengalami apa? Penyucian, disucikan setiap harinya. Ya, ingat dalam kehidupan orang percaya ada dua proses besar yang terjadi, kita harus pahami itu. Yang pertama ada namanya justification atau pembenaran, dan ini terjadi satu kali seumur hidup. Ya, tidak ada orang yang dibenarkan terus-terusan, tidak. Karena pembenaran Kristus itu terjadi satu kali untuk selamanya. Kapan? Waktu dia mati di atas kayu salib. Waktu kita percaya, mengambil keputusan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya akan karya Kristus di atas kayu salib. Disitulah kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, di situ kita mengalami pembenaran oleh Tuhan. Dan itu terjadi satu kali seumur hidup, selamanya. Ya, makanya kalau kita lihat KKR, ya, terkadang orang terlalu emosi, atau bahkan pembicaranya mancing emosi orang yang dengar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita lihat, terkadang orang yang maju untuk after call, kan biasa pendeta kalau ada KKR itu biasanya tanya, ayo siapa yang belum terima Yesus atau dia yakin, maju ke depan ya untuk saudara diselamatkan. Dan kita akan lihat seringkali orang yang sama yang akan maju ke depan. Ya, padahal kita harus sadari bahwa pembenaran, penerimaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita itu terjadi sekali seumur hidup. Pembenaran yang Yesus kerjakan dan segala dalam hidup kita. Baru yang kedua, ada proses sanctification atau penyucian. Dan ini terjadi seumur hidup, selama kita masih hidup di dunia ini. Makanya Yesus bilang, kamu gak perlu mandi, kamu sudah bersih, hanya perlu dibasuh kaki. Karena memang kalau kita lihat, kita memang sudah selamat, ya. Kita semua sudah selamat, ya. Tetapi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Makanya kita penting disucikan oleh firman Tuhan setiap harinya.
Ya seperti itu oleh air. Air selalu berbicara soal firman Tuhan. Ya, makanya pentingnya kita dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Ya, karena jelas. Makanya pentingnya kita semua ya untuk kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, menjaga saat teduh kita dalam kehidupan kita. Sama seperti ini ya, kalau saudara mau pergi tidur, biasanya saudara akan basuh kaki kan, supaya apa? Supaya tempat tidur jangan kotor, ya, spraynya jangan kotor. Saya yakin saudara sorenya pasti mandi ya, sudah mandi karena aktivitas penuh, saudara sudah mandi dan kotor-kotoran itu udah bersih. Dan mau tidur, pasti saudara nggak perlu mandi lagi untuk saudara mau tidur, bukan? Yang saudara lakukan pasti hanya cuci kaki saja. Kenapa? Saudara masih berjalan, ya. Dan kalau saudara berjalan, pasti akan ada debu, ada apapun yang lengket di kaki, seperti di lantai, dan itu menjadi kotor kembali dan saudara harus basuh. Sama dalam kehidupan kita, kita memang sudah diselamatkan oleh Kristus sebagai orang percaya, tapi kita masih tinggal dalam tubuh yang lama, tenda yang lama. Ya, yang sudah jatuh dalam dosa, ya, kita masih tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang magnet dosanya sangat kuat sehingga seringkali kita temukan diri kita jatuh dalam dosa. Ingat, bukan tinggal dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa. Ya, jadi saudara lihat, dicek hidup kita. Kalau kita masih tinggal dalam dosa, kita harus lihat lagi apakah kita benar-benar taruh iman kita kepada Kristus. Tapi kalau jatuh dalam dosa, kita semua alami itu. Makanya pentingnya kita dekatkan diri sama Tuhan, ya, untuk Tuhan menjaga setiap langkah kita, ya, seperti itu. Ayat yang ke-12 sampai 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pernyataan, ya, seringkali kita butuhkan juga, bukan kayak ini yang kita butuhkan, ya. Karena seringkali dalam hidup kita tidak mengerti apa yang Yesus lakukan. Makanya waktu Yesus kata, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Dan ini sering juga yang kita butuhkan untuk kita dengar, ya. Ngerti nggak kita apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, ya? Dan di sini Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang Dia lakukan, apa itu yang Dia lakukan, ya? Apa itu yang Dia lakukan? Jelas berbicara seperti yang saya katakan tadi. Ini berbicara soal penyucian. Ya, di ayat 10 sangat jelas yang telah kita bahas tadi. Ya, kita sudah diselamatkan, tidak perlu diselamatkan lagi. Tapi masalahnya kita orang percaya masih tinggal di dalam tubuh dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tidak tinggal jatuh dalam dosa, sehingga kita perlu disucikan tiap harinya. Makanya Tuhan bilang di dalam Petrus juga, di dalam firman Tuhan, ya, saya lupa bagian mana kalau tidak salah, ya, itu dikatakan bahwa Tuhan itu setia dan adil, sehingga setiap kali kita mengaku dosa kita, Dia akan menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita, ya. Sama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita jatuh memang, tapi kita minta ampun, kita dicucikan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, ya, oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan yang kedua di sini, ya, jelas itu berbicara soal apa? Teladan untuk melayani, teladan untuk melayani, ya. Yang Yesus ingin katakan untuk kita mengikuti teladannya, ayat 14 sampai 16 jawabannya. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ini yang Yesus mau katakan kepada saudara dan saya saat ini. Yang pertama, ya, Yesus ingin bilang bahwa kalau aku yang adalah Tuhan dan guru mau membuat seperti yang aku lakukan, yaitu melayani, kamu juga lakukan hal yang sama, saling melayani kepada sesama orang percaya, ya. Yang kedua, ya, dikatakan aku memberikan sebuah teladan. Artinya kita hidup sebagai orang percaya juga harus jadi teladan bagi orang lain. Jadi yang pertama kita harus melayani, ya. Karena Yesus Tuhan kita juga guru Tuhan kita melayani. Yang kedua, ya, Dia Tuhan kita, guru kita menjadi teladan, mau untuk kita juga menjadi teladan. Pertanyaannya, do you?
doa. Ya, apakah saudara dan saya sudah jadi teladan dalam kehidupan kita yang membawa orang lain kepada Kristus, bukan kepada diri kita? Jangan salah, ya. Kalau membawa kepada diri kita itu bahaya, ya. Itu sesuatu yang sangat kacau. Tetapi membawa orang lain, kita menjadi teladan untuk membawa mereka kepada Kristus. Ya. Yang ketiga, ya, ingat jangan pernah menganggap kita lebih dari saudara seiman yang lain di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita sama. Makanya tadi Tuhan bilang jelas sekali bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya seperti itu. Karena memang Yesus kita adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan yang ada di surga, kemudian Bapa, Roh Kudus. Ya. Sama sebagai orang percaya, kita harus menyadari, ya, bahwa kita tidak lebih dari orang percaya yang lainnya. Kita sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan berpikir kita lebih, ya, dari mereka. Jangan, ya, seperti itu. Ya. Ini penting. Ya, melayani adalah hal yang sangat penting. Ya, karena pada saat kita melayani sesama, sama seperti yang Yesus lakukan, ya, kita mengikuti teladan dan kita menjadi teladan bagi orang lain. Ayat yang terakhir, jika kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Wow. Kenapa Yesus bilang seperti ini? Ya. Dan katanya dia bilang ini, kalau kamu tahu buat, ya. Kalau kamu tahu buat, berbahagialah kamu. Ya. Jika kamu tahu semuanya ini, maka berbahagia kamu jika kamu melakukannya. Jadi kenapa Yesus bilang seperti ini? Karena memang ada orang-orang yang tahu, tapi tidak mau melakukannya. Ada orang-orang yang tahu, tapi tidak mau melakukannya. Dan bukannya begitu sering kita sebagai orang percaya juga masih bisa jatuh dalam dosa. Terkadang kita tahu mana yang benar untuk dibuat, tapi kita tidak buat. Makanya Yesus bilang yang tahu buat dan melakukannya, ya dia orang-orang yang berbahagia, ya. Orang-orang yang diberkati, berbahagialah kamu. Ya seperti itu, ya. Karena orang yang tahu dan buat pasti berbahagia. Tapi kalau orang yang tahu dan tidak buat, ya Tuhan tidak suka seperti itu. Dan Yakobus ingatkan, ya, kepada kita semua bagaimana kita merespon firman Tuhan. Ya, Yakobus 1:22-25 saya akan bacakan. Saya ingin tutup dengan ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di hadapan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia juga pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Doa, apakah saudara saat ini yang mendengarkan dan saya yang berbicara melakukan firman Tuhan yang kita baru dengar, mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ingat sekali lagi, saya ingin kembali, ya, dari awal, ya. Yesus di pasal ini hari mendekati penggenapan dia datang ke dunia, yaitu mati di atas kayu salib. Dia akan meninggalkan murid-muridnya di dunia. Dia mengajarkan sesuatu hal yang paling penting. Contoh, kalau saudara tahu saudara akan meninggal, atau saudara akan pergi dari keluarga saudara, apa yang saudara lakukan? Bukankah saudara akan memberikan yang terbaik? Ya, saudara akan meninggalkan hal yang paling penting untuk mereka peroleh atau lakukan. Dan begitu juga Tuhan, karena dia begitu sayang sama kita, dia memberikan sebuah teladan, sebuah hal yang untuk murid-muridnya lakukan. Kita, saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Apa itu? Yang pertama, untuk kita melayani sesama. Yang kedua, untuk kita menjadi teladan juga bagi orang lain. Yang ketiga, jangan menjadi sombong. Lihatlah orang percaya lainnya sama, ya. Jangan pernah menganggap diri kita lebih rohani dari orang lain. Jangan. Tetapi memiliki kerendahan hati untuk saling melayani dan lakukan. Karena kalau kita lakukan apa yang kita tahu, kita akan bahagia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat benar firman-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus,